Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sebenarnya prinsip penjualan itu bisa terjadi. Nah, bagi teman-teman yang punya produk atau jasa dan merasa kurang ngena jualannya atau kurang laku jualannya, mungkin bisa mendengar atau menonton video ini sampai akhir. Oke, ceritanya begini. Jadi saya ke mebel karena di rumah saya itu di teras. Itu kursinya itu masih bagus sebenarnya, tapi saya rasa harus diganti. Dan saya pergi ke mebel untuk mencari kursi teras. Jadi waktu itu memang saya ingin mengganti kursi yang ada di depan rumah. Dan saya datang ke salah satu toko mebel di kota. Saya lihat-lihat, ternyata ada satu set meja dan dua kursi teras. Modelnya bagus, terus kemudian bahannya juga bagus, kuat gitu ya. Terus kemudian saya tanya ke penjaganya, "Pak, ini bagus nih ya, kursi teras berapa nih, Pak?" "Oh, ini satu set ini 900, satu meja sama dua kursi. Ini bagus deh kalau misal mejanya kuat, terus kemudian tingginya juga pas, kursinya juga landai, cocok lah kalau buat nyantai-nyantai," katanya. Wah, iya juga nih Pak. "Tapi Pak, ini kalau misal saya nih Pak, kursinya kan cuma dua. Saya pengennya, biasanya tamunya kan banyak. Ini kalau misal tamunya 4 nih gimana Pak?" "Waduh, kalau tamunya 4 gak bisa Mas. Ini cuma dua. Kalau mau beli dua set," katanya. "Berarti dua meja, empat kursi." Waduh, buat apa juga dua meja, saya pikir kan. Jadi nggak bisa nih Pak, kalau misal satu meja empat kursi, nggak bisa, katanya seperti itu. Saya langsung berpikir, oh jadi memang satu set gitu ya, nggak bisa. Karena saya punya masalah itu, masalah saya kan kursi teras, terus kemudian tamunya biasanya rombongan ya, teman-teman 4 gitu ya. Jadi kalau misal ke mebel ini belum bisa menyelesaikan masalah saya, dan akhirnya saya putuskan untuk keliling-keliling dulu. "Oke Pak, kalau gitu saya coba keliling-keliling dulu ya." "Oke Pak." Habis itu saya keliling-keliling dan saya masuk ke Informa, itu toko mebel juga, dan saya lihat ada satu set yang sama, satu kursi teras dan dua kursi teras dan satu meja sama persis. Terus kemudian saya tanya ke penjaganya, "Mbak, ini kalau misal ini satu set berapa?" "Oh, ini 900. Harganya sama ya, sama persis." Terus kemudian, "Kalau saya mau nambah kursinya dua jadi 4 gitu, boleh?" "Oh boleh, nanti tinggal beli satu set, terus kemudian nambah beli kursi satuan dua." "Oh jadi bisa ya Pak?" "Bisa." Nah, akhirnya saya memutuskan untuk membeli di Informa. Nah, inti dari cerita saya itu sebenarnya adalah saya punya masalah sebagai konsumen, terus kemudian saya mencari solusi. Saya ke toko mebel, dan ketika toko mebel itu tidak memberikan solusi kepada saya akan mencari yang bisa memecahkan solusi saya, masalah saya. Dan akhirnya yang memecahkan masalah saya itu adalah Informa waktu itu. Sama juga dengan prinsip penjualan produk sebenarnya. Produk itu akan terjual kalau bisa memecahkan masalah dari pelanggan. Apakah produk atau jasa kita itu adalah solusi dari masalah pelanggan? Nah, ini yang harus kita tanya kepada diri kita. Teman-teman yang merasa produknya mungkin kurang laku, terus kemudian kurang laris di pasaran, apakah benar-benar bisa menemukan pelanggan yang punya masalah? Atau apakah produk kita itu benar-benar menyelesaikan masalah dari pelanggan? Ini yang harus kita teliti betul-betul. Jangan-jangan produk kita tidak menyelesaikan masalah dari pelanggan. Ataupun kalau misal sudah jawaban ya dari masalah pelanggan, apakah sudah bertemu dengan pelanggan yang punya masalah? Intinya itu. Kalau sudah produk sebagai solusi, terus kemudian ketemu dengan konsumen yang mempunyai masalah dan di waktu yang tepat dengan harga yang tepat, maka akan terjadi penjualan. Prinsip gampangnya seperti itu, prinsip sederhananya seperti itu. Maka teman-teman, jangan sampai nanti kalau misal kita sudah punya produk, sudah membuat atau memproduksi produk, ternyata tidak ada masalah yang kita selesaikan atau tidak menemukan konsumen yang kita selesaikan. Akhirnya tidak akan terjadi penjualan. Mungkin ada yang bertanya, "Nuh, kalau gitu ribet banget Mas Yamen, jadi konsumen, orang sudah ada satu paket, kok cari yang lain yang nggak ada?" Nah, saya simple, sederhana. Saya waktu ke mebel itu, saya juga tidak marah-marah, saya tidak komplain kepada pemiliknya. Saya cuma berpikir, oh berarti toko mebel ini belum bisa menyelesaikan masalah saya. Kemudian saya mencari mebel lain,
yang bisa menyelesaikan masalah saya. Sesimpel itu. Intinya kalau misal sudah masalah ketemu dengan solusinya, maka akan terjadi penjualan dan harganya cocok di waktu yang tepat. Nah, menurut teman-teman, apakah ada masalah yang sama seperti ini? Jika iya, silakan share di kolom komentar. Terima kasih.